Tidak perlu menyenangkan orang lain. Bab 74. Dalam kepusingannya, tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Yuki membuka mata besarnya dan menemukan bahwa Rehan telah meninggalkannya. Sepasang mata yang gelap memandangnya dengan sempit. "Yuki, kamu sepertinya senang ya?" canda Rehan. Yuki tidak sabar untuk menemukan lubang untuk masuk ke dalamnya. Wajah kecilnya memerah, dadanya naik turun. "Hei, jangan malu-malu. Malam ini aku akan memuaskan dirimu setelah pulang dari sini." Rehan menemukan bahwa ia semakin suka bertengkar dengan Yuki. Sangat menyenangkan untuk menggodanya dan melihatnya marah dan malu. Yuki menoleh dan sama sekali tidak memperdulikan Rehan. Berdebat dengannya, dia sama sekali tidak akan pernah menang. Yuki mengenakan gaun tanpa lengan. AC di mobil itu agak dingin dan Yuki menyikap bahunya. "Pakailah ini." Rehan melepas mantelnya dan menyerahkannya kepada Yuki. Yuki mengambil jaket dan meletakkannya di tubuhnya. Harum Rehan meresap di ujung hidungnya. Tubuh Rehan begitu serasa dingin, dengan harum kolon yang sama sombongnya dengan jabatannya. Yuki pun memikirkan aroma min samar dari kakak seniornya, dan hatinya agak pengap dan mendesah. Menghela napas macam apa itu? Mata Rehan memandang jalan di depan, mengerutkan kening dan bertanya padanya. "Tidak ada," kata Yuki sambil menutup matanya dan berpura-pura tidur. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa memberitahu Rehan apa yang sebenarnya dia pikirkan? Rehan berteriak dengan dingin. "Siapa nama tunangan Betty?" Yuki terkejut. Meskipun matanya masih tertutup, bulu mata yang panjang masih bergetar, dan Rehan melihat ini dengan sudut matanya. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya ini?" Yuki mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa. Rehan berbalik untuk melihat Yuki, dan pupil matanya yang dalam melintas melalui cahaya dingin yang tajam. "Apakah kamu kenal dia?" tanya Rehan. Yuki sangat takut sehingga dia bangkit dari kursinya, lalu berkata, "Aku tidak mengenalnya. Bagaimana bisa aku mengenalnya?" Rehan semakin lebih dingin dan suaranya juga agak keras. "Yuki, kamu sebaiknya jujur saja." Yuki bergumam. Begitu sinis sekali. Tubuhnya menyusut ke dalam mantel Rehan dan berbisik, "Dia dan aku sama-sama ke satu kota. Aku pernah bertemu sebelumnya." "Hanya bertemu? Begitu sederhana." Mata Rehan lebih marah. "Yuki, apakah kamu membodohiku?" Lelaki itu menatap Yuki sama sekali aneh. Mengetahui bahwa Rehan tidak begitu mudah ditipu, Yuki harus dengan jujur mengatakan setengah kebenarannya. Dia dulu tetanggaku." Rehan memutar dagu Yuki dengan satu tangan, dan sepasang matanya penuh tajam menatap mata Yuki, seperti mempelajari apakah dia berbohong atau tidak. Yuki mencoba membuat matanya polos dan lugu. Sebentar kemudian, Rehan melepaskan tangannya. Suara itu dingin dan kejam. "Aturan kelima dari aturan simpanan. Tanpa izinku,
tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan pria lain. Kamu gila ya? Yuki bersumpah ke langit. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi Rehan. Namun, Rehan sangat keterlaluan. Aku tahu aku hanya wanita simpanan. Tapi bukankah wanita simpanan itu tetap manusia? Bahkan kebebasan paling datar saja tidak ada. Aku banyak berbicara kepada pria lain. Apakah itu akan menurunkan martabatmu? Apakah kamu menurunkan martabatku? Kamu sudah sangat jelas. Kata Rehan melirik perut Yuki. Wajahnya begitu muram. Kamu? Yuki benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dan ada sengatan di hatinya. Ini adalah bekas luka dan rasa sakit terbesarnya. Tetapi dia tidak ungkapkan kepada Rehan. Melepaskan mantel Rehan yang ia kenakan tadi. Nih, ku kembalikan. Rehan menginjak rem dan bannya mengeluarkan suara gesekan yang keras di jalan. Yuki, jangan membuatku jengkel. Rasanya seperti pisau tajam. Yuki menatap mata Rehan dan hatinya agak takut. Dia begitu kesal lalu menutup matanya dan terus berpura-pura tidur. Tidak membiarkan dirinya melihat wajah kebencian Rehan lagi. Keheningan mencekik di mobil. Mobil itu melaju kencang di jalan deretan pohon. Yuki tertidur dengan cepat dalam alunan. Rehan melirik Yuki dan menemukan bahwa wanita kecil itu sudah tertidur. Hatinya seperti api. Wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Tadi masih bertengkar dengannya. Dan dalam sekejap mata, dia sudah tertidur. Jari-jari ramping mencuat, ingin menyentuh wajah Yuki, membangunkannya. Tetapi tiba-tiba berhenti di udara. Yuki tidur dengan manis. Mobil itu agak dingin. Rehan memegang lengannya dengan erat dan menyelimuti tubuh Yuki. Wajah yang kecil, putih dan jernih. Bulu mata yang panjang membentuk bayangan yang mempesona. Dan mulut yang kemerahan terbuka sedikit. Wajah yang tertidur polos seperti bayi. Rehan menatap Yuki. Kemarahannya berubah menjadi sebuah kelembutan. Menaruh mantel yang baru saja dikembalikan Yuki padanya dan dikenakan lagi pada Yuki. Melihat wanita kecil puas dengan mantel hangat yang lebih ketat, Rehan tidak tahu bahwa bibirnya menekuk senyum. Sampai di tempat makan malam, ada banyak mobil mewah di tempat parkir, dan wanita-wanita yang berlalu lalang dan pria-pria berpakaian bagus mengelilingi jamuan makan besar ini. Yuki masih tertidur. Rehan menghentikan mobil dan mematikan mesin. Menurunkan kursi sedikit sambil memegang tangannya di belakang kepalanya. Dia diam-diam menatap wajah Yuki yang sedang tertidur. Tatapannya yang tajam menjadi lembut. Pada saat ini, siapapun yang melihat pemandangan di dalam mobil akan berpikir bahwa mereka pasangan yang penuh kasih sayang. Ketika gadis kecil itu patuh, dia masih imut. Mata Rehan menatap jari Yuki yang putih dan halus. Di jarinya, jantung laut bersinar dengan cemerlang. Tiba-tiba dia memikirkan kalimat Yuki. Apakah kamu tahu arti cincin itu? Sudut mulutnya tersenyum. Apakah wanita kecil ini ingin menikah? Sepertinya merasakan tatapan Rehan terhadapnya, Yuki tiba-tiba merasa dingin dalam tidurnya. Dia terbangun, membuka matanya,
dan menemukan wajah besar di hadapannya. Jeritan tajam dan lelaki yang mengintipnya di depannya ketakutan. Setelah sadar, sebuah ledakan yang keluar dari mulut Rehan. "Apa yang kamu lakukan?" Rehan menyembunyikan kelembutan di matanya, dan matanya menjadi dingin lagi. Mengapa kamu mengintip aku tidur? Ini sungguh menakutkan." Yuki menepuk dadanya, hatinya masih berdebar keras. "Mengintip apa? Melihatmu apakah harus mengintip? Sekujur tubuhmu, aku belum sama sekali tidak melihat apa-apa, bukan?" Rehan berkata dengan serius. "Kamu?" Wajah kecil Yuki marah. Pria ini memiliki kemampuan berbicara tentang kata-kata canggung tanpa wajahnya memerah. "Cepat lap air liurmu itu. Jangan buat aku malu saat tiba di pesta." Rehan menatap Yuki dengan ekspresi kecewa. Yuki berteriak dan berpikir bahwa dia benar-benar mengeluarkan air liur ketika dia tertidur. Dia dengan cepat mengambil pakaiannya dan menyeka sudut mulutnya. "Yuki, kau seperti babi." Rehan akhirnya marah. Yuki menyeka mulutnya dengan mantel Rehan. Meskipun itu tidak benar-benar menggosok air liur, tindakan ini cukup untuk membuat orang merasa jijik. Rehan adalah orang yang suka bersih. "Kamu yang menyuruhku membersihkannya." Akhirnya, dia membiarkan Rehan menjadi gila. Suasana hati Yuki sangat baik. Dia dengan sengaja menyerahkan mantel itu kepada Rehan. "Nih, baunya enak kok. Cobalah." Rehan belum sempat menyerang. Yuki dengan cepat melompat keluar dari mobil. Malam tiba. Cahaya membayangi bayangan lembut di wajahnya. Dan wanita kecil yang tersenyum itu sama bahagianya dengan anak yang paling sederhana. Rehan juga menekuk bibirnya. Mengunci mobil, pergi keluar dan meraih tangan Yuki. "Jalanlah, wanita cemburu." Aula yang indah menyala terang. Pria dan wanita berjalan di sekitar. Yuki memegang dahi, sakit kepala. Dia membenci semua jenis hiburan. Dan dia memiliki senyum palsu di wajahnya, berpura-pura tertarik dengan topik orang lain. Ini benar-benar hal yang paling membosankan di dunia. "Ada apa?" tanya Rehan sambil menatapnya. "Aku benci bersosialisasi. Aku telah mengatakan bahwa aku ingin tidur di rumah. Kamu terus menyuruhku datang." Yuki menyeringai dan mengeluh. "Kamu tidak harus bersosialisasi. Jika kamu ingin berbicara, kamu bisa mengatakannya. Jika kamu tidak ingin berbicara, kamu tidak harus mengatakannya. Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk." Dalam kamus Rehan, dia tidak pernah melakukan apapun mengenai hiburan. Dia melakukan hal-hal sendiri. Dia tidak peduli dengan pikiran orang lain. Itu adalah keyakinan yang konsisten. Dari kecil hingga besar, orang-orang di sekitarnya sombong kepadanya, memperlakukannya seperti seorang pangeran. Segalanya berjalan lancar, di mana ia harus bersosialisasi pada orang lain dengan senyum palsu di wajahnya. Yuki menghela napas. Orang seperti ini dilahirkan dengan sendok emas dan meninggal dengan sendok emas. Tentu tidak menyadari rasa sakit karena masuk ke dunia hiburan. Karena setiap orang selalu menghiburnya. Dia hanya perlu melakukan apapun yang dia inginkan. "Tunggu sebentar."
Raihan tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju ke atas kepala Yuki. Alisnya sedikit berkedut. "Ngapain?" kata Yuki bertanya kebingungan. "Apalagi ini?" Raihan tidak memperdulikan pertanyaan Yuki. Matanya melihat sekeliling dan akhirnya berhenti di taman bunga yang ada di sebelahnya. "Tunggu aku di sini." Raihan menyuruh Yuki dan pergi ke taman bunga.